Kita lihat belakangan ini rame orang, mereka tuh rela antri berjam-jam di depan toko emas. Dan ini bukan cuma terjadi di Indonesia, ini juga terjadi di Vietnam, ini juga terjadi di Hong Kong, ini juga terjadi hampir di seluruh dunia. Pertanyaannya adalah fenomena apa ini? Ini adalah sebuah gejala aneh. Ini pertarungan antar negara. Kok bisa negara sampai negara mereka sama-sama membuat sebuah kebijakan, tiba-tiba emas menjadi sebuah primadona luar biasa. Video ini akan membongkar tuntas mengapa US dollar akhirnya menjadi tertekan dan semua orang tiba-tiba beralih ke emas. Semua sejarahnya akan saya bongkar melalui video ini. Tonton sampai selesai. Nah, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik. Saya sendiri, kalau Anda peka, saya sudah pernah membuat video itu tahun 2015. Ya, waktu itu harga emas masih 300.000. Silakan Anda search video saya 10 tahun yang lalu. 3 cara menabung. Itu harga emas masih 300.000 dan sekarang ya tiba-tiba harga emas sudah mencapai all time high, bahkan kemarin sempat hampir menyentuh 2.400.000 sampai 2.500.000 ya. Itu sebuah fenomena yang aneh. Ada ya banyak spekulator liar bisa mengatakan emas bisa sampai 3 juta, sampai 5 juta dan sebagainya. Ya, siapapun boleh berkomentar. Tetapi bukan success before 30 namanya kalau kami memberikan sebuah teori research itu tanpa sebuah data dan sejarah kenapa ini bisa terjadi. Jadi ledakan emas ini itu semua didasari oleh sejarah 50 tahun terakhir. Nah, mari kita research baik-baik ya. Kenapa bisa bisa terjadi hari ini? Ini seperti bom waktu yang akhirnya meledak. Nah, ini semua bermula dari yang namanya sistem Bretton Woods. Ya, sistem Bretton Woods. Apa itu Bretton Woods? Yaitu janji yang mengikat dolar dengan emas. Jadi kita lihat mengapa China sekarang begitu gila memborong emas sekarang. Jadi ya kita nggak bisa pungkiri lah, sudah sangat jelas. Sekarang ini semua yang menggerakkan ekonomi dunia adalah China. Kereta cepat di dunia nomor 1 sekarang China, bukan lagi Jepang, ya kan? Bangunan masif gila-gilaan China, bangunan infrastruktur, jalan tol, jalan apa, China. Pokoknya semuanya China, semua barang banjir China. Termasuk sekarang emas pasti ujung-ujungnya China. Teknologi, TikTok apa China. Pokoknya semua China deh. Marketplace nomor 1 Shopee belakangnya China. Pokoknya China ini gila ya. Jadi kenapa kok China bisa? Kita semua mundur ke tahun 1971. Nah, ini sejarahnya itu dimulai dari 54 tahun yang lalu. Sewaktu itu akar masalahnya adalah setelah Perang Dunia Kedua selesai, kisaran tahun 44-45 ya, kurang lebih sekitar beberapa tahun kemudian dunia itu setuju menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai raja mata uang dunia. Jadi awal dominasi dolar itu sebagai mata uang ya dalam tanda kutip dunia. Memang dia itu bukan mata uang Amerika aja, tapi mata uang dunia. Kenapa mata uang dunia? Ya karena kita kemana-mana acuannya US dollar gitu loh. Anda pergi ke money changer manapun seluruh dunia pasti US dollar yang menjadi nomor 1 gitu. Tapi ada satu janji besar dari Amerika. Janji itu adalah setiap dolar yang beredar dijamin oleh emas. Saya ulangi ya, setiap dolar yang beredar dijamin oleh emas. Kapanpun negara lain mau, mereka bisa datang ke Amerika menyerahkan 35 dolar, langsung mereka dapat 1 ons emas fisik. Gila kan? Langsung 35 dolar 1 ons emas fisik sejak tahun 1971. Itu disebut Bretton Woods System. Nah, dolar pada dasarnya adalah kupon untuk mengambil emas. Bahkan Indonesia dulu pun juga jaminannya emas. Kok bisa? Dulu 10 rupiah bisa beli 5 gram emas. Gila loh. 10 rupiah 5 gram emas. Sekarang 10 rupiah apa? Udah nggak ada. Paling kecil aja sekarang 500 perak kan. Uang 100-200 aja udah hilang kayaknya sekarang ini. Kok bisa? Ini sejarah benar. Anda juga perhatikan aja. 10 perak bisa 5 gram emas. Tapi sekarang mana? Ini semua bermula dari Amerika mencetak dolar berlebihan. Inilah awal sejarahnya printing money. Makanya Amerika ini agak sedikit nakal ya. Dia melanggar janjinya. Amerika ini nakal. Kenapa? Karena dia cetak dolar gila-gilaan, printing money, membiayai perang Vietnam. Ya kan waktu itu 70-an kan perang Vietnam. Program sosial mereka dan jauh lebih banyak daripada stok emas yang mereka punya. Seenaknya sendirilah. Nah, negara lain seperti Perancis mulai curiga karena dia melanggar kesepakatan dong. Mereka sadar Amerika tuh bokek, nggak punya duit. Perancis mulai kirim kapal perang ke pelabuhan New York, membawa setumpuk dolar dan berteriak, kami tidak mau dolar, kami mau emas kami kembali sekarang. Ini sejarah sudah mulai terjadi. Amerika mulai panik dong, karena kan komitmennya kan 1 ons emas sama dengan 35 US dollar. Tapi sekarang nggak terjadi dan berangkas emas mereka kosong.
Lalu pada tanggal 15 Agustus 71, Presiden Amerika saat itu Richard Nixon muncul di TV dan mengumumkan sesuatu yang mengguncang dunia. Nixon memberikan shock terapi, shock effect, janji emasnya diputus. Nah ini kan kurang ajar. Inilah terjadi pengkhianatan pertama, sehingga tahun 71 dunia mulai sudah tidak trust sama Amerika. Tapi Amerika ini kan paling pandai propaganda, dia menguasai media. Medianya Amerika tuh pinter. Kalau meracuni anak-anak dengan film kartun, Avenger contohnya, seolah-olah dia itu pencipta Marvel contohnya, itu pandai karena semua orang itu kiblatnya lihat Amerika. Terus pengumuman sepihak, dia secara sepihak memutus janji itu. Dia bilang Amerika tidak lagi menukar dolar dengan emas. Loh, kurang ajar kan? Padahal kesepakatannya setelah perang dunia 35 dolar sama dengan 1 emas, tapi tiba-tiba sepihak gitu. Kedua, terjadi default global, yaitu dalam satu malam Amerika gagal bayar. Ibaratnya buka cek biro kosong gitu, blong ceknya kepada seluruh dunia. Nah ini terjadi loh. Terus fiat currency, dolar secara resmi menjadi uang kertas yang tidak dijamin oleh apapun. Jadi yang tadi itu cuman 35 dolar 1 ons emas itu cuman janji kosong. Jadi nggak terjadi lagi sejak tahun 1971 itu. Inilah terjadi pengkhianatan pertama. Ini beritanya ada, Anda lihat ya, Richard Nixon di sini. Nixon ends convertibility of US dollar to gold and announce wage or price control. Ini sesuatu yang wah, nggak bagus lah ya. Dan ini rupanya waktu itu kita masih ingat, kalau Anda yang saat ini baby boomer, Anda kan waktu itu kan melihat berita itu kan dari radio, televisi. Ya semua yang diberitakan bagus-bagus saja. Kita di Indonesia yang waktu itu masih kesulitan, ekonomi aja masih sulit gitu loh. Dunia masih kelaparan, China pun masih miskin gitu ya. Mana ngerti masalah-masalah seperti ini. Nggak ada yang penting. Tapi Amerika yang sudah mulai kaya saat itu, ya gimana nggak kaya? US dollar adalah mata uang dunia lah ibaratnya seperti itu. Terus pengkhianatan kedua ini terjadi 3 tahun lalu, yaitu pembekuan aset Rusia. Ini terjadi trauma ganda. 50 tahun kemudian, tahun 2022, Amerika lagi-lagi mengkhianatin lagi. Mereka membekukan 300 miliar dolar cadangan devisa Rusia loh, kurang ajar nggak? 300 miliar US dollar betul cadangan Rusia untuk perdagangan hubungan bilateral mereka. Ini adalah pengkhianatan kedua. Tahun 71 emas diingkari, tahun 2022 dolar digital dibekukan. Loh ini kan tidak beres ini. Ya kan, gimana orang bisa trust? Bisnis itu kan it's all about trust. Dunia sadar percayakan uang dan emas Anda pada Amerika adalah kesalahan fatal. Nah ini mulai terjadi. Jadi kalau Anda menilik video saya selama beberapa bulan belakangan ini kan banyak menyinggung Amerika terus, itu ada dasarnya. Jadi kami itu membuat video bukan semata-mata untuk menjelekkan Amerika. Kami hari ini menceritakan tentang Amerika itu karena ada dasarnya. Ada 2 sejarah ini yang diulang. Jadi double trust ini inilah double cross ya, pengkhianatan. Jadi kalau sudah seperti ini kan gimana ya, main belakang ini nggak baik gitu loh, nggak fair. Ini adalah bank sentral sekarang panik buying emas. Mereka tidak hanya mencari investment, tapi mereka cari jalan keluar sistem yang sudah 2 kali mengkhianati mereka. Makanya jangan salah, akhirnya Rusia merapat sama Brasil, sama India, akhirnya di BRICS kan. Ya karena sejarah ini. Ini yang pertama dari pengumuman oleh Presiden Amerika saat itu Richard Nixon, ya kan? Dan saat ini 2022 lagi-lagi. Sehingga pemain utama saat ini yang mengambil alih sebagai top leader dunia adalah China. Makanya saya selalu bilang China ini sekarang nggak main-main. Bank Sentral China memborong emas dalam jumlah rekor 18 bulan berturut-turut. Anda lihat, ini nggak main-main. PBOC melaporkan pembelian emas konsisten 18 bulan. Ini nggak pernah loh. Karena yang borong negara, makanya harga emas bisa all time high. Terus 2-3 kali lipat lebih banyak. Analisa diduga China ini beli diam-diam. Terus pembeli nomor 1 di dunia, emas ini kan barang limited, dikeruk dalam bumi. Ya kan, alat cetaknya juga cadangan emas ini kan kalau sudah diambil ya nggak ada lagi gitu. Sedangkan Amerika ya jelas kaya lah. Freeport-nya Indonesia aja itu udah berapa puluh tahun itu. Freeport itu kan cadangan emas terbesar di dunia, larinya ke Amerika kan. Nah Anda bisa lihat itu. Yang bikin harga naik gila itu bukan investor retail seperti kita, tapi nomor 1 China. Ya kalau sudah China borong emas ya jelas lah harga emas naik lah.
Nah, sehingga Bank Sentral China atau PBOC, ya BI-nya China lah ya, ini sudah melaporkan pembelian emas selama belasan bulan berturut. Ini adalah rekor. Dan angka ini resmi dipercaya hanyalah puncak gunung es. Analisa menduga China membeli 2-3 kali lipat puncak gunung es. Jadi yang paling besar dia beli itu di bawah, yang nggak kelihatan. Gunung es itu kan di atas, di permukaan laut ya. Tapi di bawah itu kan akarnya gunung es itu kan besar. Jadi kalau Anda lihat gunung es itu seperti ini, dia tuh cuma beli di pojok ini kelihatan, yang di sini tuh nggak kelihatan. Nah ini akhirnya BRICS dan Global South ikut borong. Nah ini jadi blok selatan ini ikut gitu. Blok barat sudah mengkhianati, sekarang blok selatan BRICS ini, Brasil, Rusia, ya kan, India, South Africa, ya, dan China ini sekarang udah mulai ikut-ikutan. Nah Indonesia ini kan negara non-blok, tapi kayaknya sekarang harus ngeblok ini, harus ngikut selatan. Makanya kan belakangan Pak Prabowo ulang tahun China kemarin datang tuh Pak Prabowo ya kan. Jadi dia menunjukkan kekuatan militer, hadir tuh, padahal dia cuma pergi semalam itu, berangkat malam setelah Indonesia lagi demo itu, ya kan, dia pergi semalam untuk menghormati, terus balik lagi dia, seperti itu. Jadi Rusia memulangkan emas dari London, ini gila loh. India meningkatkan cadangan emas drastis. Turki membeli emas agresif berkelanjutan. Jadi ya nggak salah kalau emas sekarang harganya kuat, karena yang beli negara ya. Brasil diversifikasi dari dolar AS sekarang ke emas juga. Polandia repatriasi emas besar-besaran karena kejadian Rusia kemarin dikhianati sama Amerika, ya negara lain nggak mau dong devisanya tiba-tiba dikhianati seperti itu. Terus Singapura hubungi hub ya, pusat emas Asia Tenggara. Nah sekarang BRICS dan Global South seperti negara ini semua ikut borong. Efeknya permintaan emas dari bank sentral naik gila-gilaan. Mereka semua butuh emas. Makanya sekarang emas kosong di mana-mana. Anda cek aja, emas ini nggak main-main. Ini strategi China, bukan sekedar simpan, karena emas is a weapon, sama dengan senjata. Bagi China emas bukan asuransi. Tapi ya by the way, kalau kita keturunan Tionghoa, kita memang dari dulu diajarkan untuk harus simpan emas kan. Ya strategi jangka panjang emas, karena pegang emas fisik paling bagus. Pabriknya dunia, China menjual barang ke seluruh dunia, membeli bahan baku, minyak gas ke seluruh dunia. Nah sekarang dolar yang jadi problem. Semua dagang itu harus pakai dolar Amerika. Sekarang China punya rencana jenius untuk mendisrupsi dolar. Kan kita tahu semuanya dolar terus. Nah tantangan ini membuat dunia mau nggak mau menerima yuan. Nah inilah China hebat di sini. Langkah pertama China bilang ke Arab Saudi, penjual minyak dong. Brasil penjual kedelai. Saya bayar pakai mata uang saya ya, yuan ya, nggak pakai US dollar lagi. Buat apa dikonversi 2 kali? Langkah kedua adalah Arab dan Brasil ragu, buat apa saya pegang yuan? Kalau dolar kan jelas laku di mana-mana. Nah, kemudian mekanisme yuan gold solusi ini di Shanghai Gold Exchange jaminan emas fisik. Loh, keren kan? China ini mirip kayak habis perang dunia kedua lah. Jadi ini namanya the great reset. Betul-betul di reset habis-habisan. Jadi seperti kayak perang dunia kedua itu kan, saat kembali ke cerita saya tadi, 1 ons emas dijamin sama dengan $35 Amerika Serikat. Tapi $35 underlyingnya emas. Nah sekarang yuan juga sama, jaminannya emas fisik loh. Kenapa? Makanya nggak salah kalau sekarang China ini mau menggeser demonisi US dollar dengan cara dia borong emas besar-besaran. Langkah ketiga solusi jenius, China membangun SGE atau Shanghai Gold Exchange. Ini adalah pasar emas fisik terbesar di dunia. Langkah keempat adalah jaminan. China memberi garansi ke Arab sama Brasil. Pegang yuan aja, kapanpun Anda mau, Anda bisa langsung tukarkan yuan itu jadi emas batangan di Shanghai. Ya orang mikir mau dong. Kalau seandainya yuan ambruk atau apa, kan ada emas fisiknya. Arab dan Saudi dan Brasil jadi mikir, tiba-tiba mata uang yuan jadi sekuat emas. Makanya nggak salah ya kalau Pak Prabowo sering bilang Indonesia itu negara kaya, negara yang cadangan nikel terbesar di dunia, bahkan emas di era Freeport terbesar di dunia. Nah sekarang mereka tuh punya bargaining power. Arab punya minyak, Brasil punya kedelai, Indonesia ini punya semua pertambangan dalam bumi itu ada loh. Makanya jangan salah kalau Indonesia suatu hari bakal menjadi negara adidaya di dunia, karena kita punya segalanya. Ya kan, mereka punya nilai tawar. China butuh nikelnya kita gitu. Negara butuh nikelnya, butuh kopernya atau tembaganya kita. Negara juga butuh emasnya kita. Gila loh, jangan main-main. Makanya tiba-tiba yuan jadi sekuat emas. Negara lain percaya, jadi dagang pakai yuan ada jaminan kolateral asetnya di SGE, Shanghai Gold Exchange. So, Gold Corridor jawaban atas Roma, 2 masalah besar yang diselesaikan. Nomor 1, Amerika Serikat melanggar janjinya tahun 71.
Ini yang pertama. Yang kedua, aset dibekukan. Kasus Rusia 2022. Strategi China nggak berhenti di Shanghai. China tahu jika dia ingin dunia mau berdagang dengan sistem baru ini, mereka harus menyelesaikan dua masalah besar ini. Amerika harus menjawab dong, kenapa kamu mengkhianati? China nggak bisa bilang, hei Arab, hei Saudi, pakai yuan, emas jaminan kalian, titip aja berangkas kami di Beijing. Jelas, ada kok, fisik emasnya ada, kamu mau berapapun ada dijamin. Nah, inilah disebut dengan desentralisasi brankas. Kalau model lama di Amerika Serikat ada di New York, yaitu Single Central Wallet. Model baru di China, brankas satelit tersebar di negara-negara mitra. Keren ini. Jadi desentralisasi macam blockchain aja ya kan. Semua emas di dunia disimpan di satu tempat, New York kalau zaman dulu. Nah, sekarang nggak mau. Ini sama aja trauma Amerika pindah lagi ke China. Oh, jangan-jangan nanti China menjadi Amerika kedua mengkhianati lagi. Enggak, China sangat jelas. Mereka membangun apa yang namanya gold corridor atau koridor emas. Konsepnya desentralisasi brankas. Daripada semua emas disimpan satu dunia seperti di New York, China membangun brankas satelit resmi Shanghai Gold Exchange di negara-negara mitra mereka. Jadi Shanghai Gold Exchange itu bukan semata-mata di Shanghai, tapi ada desentralisasi. Kemudian contoh nyata Hong Kong dan Timur Tengah, jaringan brankas satelit SGE. Ini sedang mereka lakukan sekarang, Hong Kong, Dubai, dan Riyadh. Brankas satelit pertama sudah operasi dalam proses negosiasi serius dan brankas raksasa sedang dirancanakan. Emas disimpan di tanah mereka sendiri. Jadi yang pertama sistemnya penjual minyak, Saudi menjual minyak ke China, kemudian mereka terima yuan, kemudian konversi ke emas, yuan ditukar menjadi emas, dan yang terakhir penyimpanan aman. Loh, enak kan? Sama-sama enak. Jadi perdagangan itu enak. Itu tidak akan terjadi Rusia sama Amerika. Jadi cadangan devisa pun kayak dibekukan sementara. Itu kan kurang ajar sepihak. Apa artinya ini? Artinya Saudi bisa jual minyak ke China dibayar pakai yuan. Akhirnya Saudi nggak bayar pakai US lagi. Saudi khawatir nilai yuan turun, mereka langsung jadi emas fisik. Emas nilainya kan lebih kuat. Emas itu kan perlindungan mata uang. Emas fisik yang disimpan di brankas SGE ada di Riyadh, di tanah Arab Saudi sendiri. Keren. Jadi dia nggak harus pergi ke menukar emasnya fisik ke Shanghai, enggak, emasnya ada. Jadi solusi Genius China ini menyelesaikan trauma 71 dan menyelesaikan trauma 2022. Jadi fair. Oh, dia mau pakai yuan karena ada cadangan emas sebagai perlindungan mata uang yuan itu sendiri. So koridor emas ini ekosistem perdagangan paralel. Jadi China tidak akan percaya pada pemerintahan. Mereka tidak usah kamu harus trust sama negara saya, nggak perlu seperti kayak Amerika dulu. Mereka cuma Anda percaya sama emas fisik yang ada di brankas kamu sendiri. Di Hong Kong ada, Shanghai Pusat ada, Sao Paulo ada, Dubai ada, Riyadh ada, Singapura ada, tidak terkecuali Indonesia juga ada. Inilah koridor emas, sebuah jaringan brankas yang tersebar. Nanti mungkin Sao Paulo semuanya terhubung secara digital di kantor pusat Shanghai untuk perdagangan. Ini adalah sistem keuangan alternatif, sebuah ekosistem perdagangan yang lengkap dan sama sekali nggak butuh US dollar. Keren kan? Bagaimana kalau negara BRICS ini tiba-tiba blok selatan ini bersatu? Ngeri ini. Serangan ini langsung serangan jantung ini ke dominasi dolar. Ini seperti pukulan berat di Amerika ya. Betul-betul pukulan telak ya. Karena ya salah sendiri Amerika nggak bisa jaga mulutnya kan. Ini adalah serangan dan artinya negara-negara besar dunia sekarang beralih ke uang kertas fiat currency menjadi hard currency, hard asset. Jadi kalau kemarin jaminannya US dollar, sekarang jaminannya adalah emas. Mereka tahu sistem keuangan sedang retak, mereka mengamankan skoci dan kapalnya benar-benar bocor. So the last question is, pertanyaan terakhir adalah, Bank Sentral sudah bergerak. Kamu kapan? Tahun 2015 saya sudah menyarankan menabung emas. Harga emas masih 300.000. Saat ini sudah 2.300.000 sampai 2.400.000 emas antam. Kalau suatu hari emas menjadi 10 juta, who knows? Kalau suatu hari emas akan naik terus, who knows? Tapi dari sebuah video yang saya buat hari ini, Anda sudah mengerti bukan? Kenapa sekarang kolateral aset masing-masing negara punya emas, mereka borong emas masing-masing. Dan kalau dominasi AS, US dollar akan diganti yuan, ini akan terjadi. Memang tidak secepat itu, tapi trennya sudah mulai seperti itu. Yuan, trust itu mata uang paling utama. Mata uang paling utama bukan US dollar. Mata uang pertama adalah trust. No trust, no business. No business, habis semuanya. Jadi Anda pikirkan, renungkan, Bank Sentral sudah bergerak. Sekarang, semua keuntungan Anda, sisihkanlah. Salah satu aset yang wajib Anda miliki adalah emas. Anda menyukai video ini? Jangan lupa like,
tonton video-video saya sebelumnya supaya Anda mengerti runtutan cerita saya yang satu ini. Dan kita tutup dengan salam hebat luar biasa.